teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga dan bahagia selalu saat menunggu ini. Amin. Kayak kita lagi bersama Honda New Vario Evo 160. Ada Evo-nya, Evolution. Kalau Pokemon kan begitu dia berevolusi, tampangnya makin sangar, makin garang, tenaganya juga makin kuat kan. Ya. Kalau di motor ini enggak teman-teman, tampangnya aja berevolusi. Iya ternyata. Tapi ya lumayan lah ya. Fresh lah tampilannya. Terus yang saya suka yang di Evo ini sekarang tampilannya makin kelihatan agresif, Ya. meruncing-runcing, kesannya makin kencang gitu. Sporty. Iya. Dan lagi diem aja kayak kenceng, asik. Dan nggak yang segede kemarin ya. Kemarin tuh kan konsepnya kayak mau kayak big bike gitu kan. Iya, karena dulu kan tagline-nya aja ada bigger. Bigger. Yoi. Kayaknya terlalu gede, terlalu kayak bulky, bantat. Nah, yang ini dibikin lebih ramping shape-nya. Biarpun sebenarnya secara dimensi lebar-lebarnya mirip-mirip ya. Bener Tapi banget. efek garis-garisnya itu Ya. bikin nggak kelihatan terlalu yang lebar-lebar banget. Lebih proporsional, lebih enak dilihat. Bener, setuju. Evolusi yang pertama desainnya. Ya, iya. Yang kedua pilihan warna. Jarang-jarang loh Honda kasih warna tabrak-tabrakan. Ini udah kayak undang-undang Thailand ya. Betul. Kan di sana udah biasa banget tuh warnanya kayak gitu kan. Di sini baru kali ini kayaknya Honda ya. Dan kayaknya emang persaingan sama Aerox ya. Oh iya bener. Sebelah kan warnanya juga catchy banget kan. Cyber City dan sebagainya. Betul. Itu kan memang gila. Cyber City malah kalah sama kiri, beda warnanya. Bisa berani kayak gitu kan. Nah, Honda juga kayaknya mulai nyasar si Vario 160 ini bukan cuma buat yang mature, tapi juga buat anak-anak muda nih yang suka speeding, dikasih pilihan juga. Bener. Warnanya udah rame dari bawaan motornya. Tapi itu yang di versi CBS ya. Betul. Karena kalau yang ABS masih tetap main aman banget. Iya, Polos-polos gitu kan. Yoi. Gitu. Dan matte juga, ini putih matte masih ada. Paling yang ini doang nih, glossy ya. yang glossy dan warnanya unyu. Iya. Oh. Hero colornya kayaknya malah ya. Iya. Dan Gitu. ungunya juga bukan ungu yang muda banget, jadi ungunya masih maskulin lah. Ya. Bukan ungu yang cewek banget, yang girly tuh enggak, masih ganteng. Masih ganteng. Oke. Dan satu lagi kalau Apa? dari desain saya paling suka sama ini nih, pattern ininya nih, yang kayak Forged carbonnya. carbon. Yoi. Kekinian banget. Dan banyak loh. Di Ya. depan, samping, di ujung sini malah ada kayak honeycomb gitu. Bener, terus bagian belakang stang, bagian area deck ini juga ada tuh forged carbonnya. Sampai Iya. bodi belakang sini Bu. Iya. Samping gitu. Jadi bikin kesannya bodi kasaran tuh kayak mahal lah. Bener. Kayak kelihatan murah-murah banget gitu ya. Iya. Biarpun kalau secara build quality, kalau dipegang-pegang gini ya ini masih menyot-menyot sih. Sama. Gitu. Terus jarak Yang antar tipis gitu. partnya juga masih renggang-renggang. Bener, nggak rapi tuh. Kelihatan nggak rapi ya. Nggak rata ya. Tapi minimal, jadi sebuah pattern yang kekinian ini menyamarkan lah, An. Triknya keren. Boleh. Cerdas. Yoi. Oke, kita langsung ngomongin impresi berkendaranya. Yoi. Dari evolusi ini, kalau mesin sebenarnya ada perubahan ya, An ya. Dikit banget. Ya Karena lumayan lah. basicnya sama aja. Cuma beda di mapping SU-nya atau SM-nya yang membuat torsinya naik 0,2 Nm. Dari 13,8 Nm jadi 14 Nm. Ntar dulu, Apa? bobotnya kan nambah. Iya ya, bobot nambah sekilo, torsi naik 0,2 Nm kayaknya nggak ngefek ya. Malah secara power to weight ratio malah lebih kecil sih. Karena Iya, tenaganya tetap. Kayak impas aja. Impas aja. Iya. Biar impresi awalnya nggak terlalu ngeter-ngeter banget dari 1 kilo itu turunnya kan. Tapi kalau secara impresi tadi yang kita rasakan ya, itu rasanya masih kayak ngegas Vario 160 yang lama sih. Nggak ada beda ya kan? Ya feeling distribusi tenaganya masih mirip lah. Jadi putaran awalnya tuh enteng banget. Digas dikit aja langsung aja shoot. Yoi. Itu khas banget Vario Vario 160 ya. Nah di tengah-tengah di 170 80 baru tuh kelihatan agak smooth, kalem ya. Tapi atasnya lagi cus. Kan ini trek lurus yang cuma sekitar 300 meter ini, top speednya sudah dapat hampir 100 km per jam. 90-an ya. Iya, tadi dapat 99 km per jam. Oh iya? Iya. Di gue tadi 95-an. Kenceng ya. Iya lumayan ya. Khasnya Vario 160 lah. Jadi emang di putaran bawahnya dia melejit lah. Iya. Terus kalem, terus kenceng lah. Kenceng lagi. Jadi di atasnya nyuntik ya. Bener. Rusuk banget di atasnya. Tapi yang jelas karakter kayak gini nih buat stop and go emang enak banget Jan. Buat dalam kota, fun to ride-nya dapet banget. Iya, apalagi buat orang-orang kan nggak semua berani sampai top speed ya. Iya. Jadi feeling naik motor paling dari 0 sampai ya kecepatan tengah-tengah lah, 60 sampai 70 gitu ya. kan. Dari lampu merah tiba-tiba hijau, gas. Nah itu Bisa dapet duluan. rasanya kenceng. Wih, kenceng ya motornya kenceng gitu kan. Karena kalau dari data tesnya kita ya, waktu test ride yang versi yang sebelumnya, itu emang ini salah satu motor terkencang di kelasnya sih. Betul. Akselerasinya khusus banget. Yoi. Gitu. Apalagi bobotnya juga ringan sih, lebih ringan daripada Aerox kan. Iya, ini hanya 118 kg sekarang yang Iya. ABS nih. Kalau Aerox udah 120-an, 124 kg Iya, itu yang lumayan paling bedanya. ringan pun. Jadi kalau dari impresi mesinnya, respon-responnya mirip-mirip lah. Jadi biarpun ada torsi naik, tapi
ya nggak signifikan lah ya. Ini karena cuma 0,2, tipis. Tapi biarpun nggak signifikan, Nah, ciri khas si Vario yang saya suka masih ada. Mesinnya halus. Wah, itu setuju banget. Bener-bener minim vibrasi ya. Terus yang suka lagi kalau udah kecepatan tinggi gitu, kita cruising, kita gasnya dikit-dikit aja tuh ya, ngacir banget. Mesinnya kayak relax ya. Minim getaran pula. Jadi itu pas lagi di momen yang mesinnya nggak terlalu responsif ya, di 70-80 km per jam, itu lagi halus-halusnya tuh. Halus banget. Nah. Suka sih. Gitu. Itu sih oke lah. Buat harian, nambah kenyamanan. Bukan cuma nyaman dari suspensi itu ya, tapi juga nyaman dari mesinnya, getarannya yang minim tadi. Oke, sekarang kita ngomongin riding position sama handlingnya deh. Oke, yuk. Kalau riding position sebenarnya sama aja teman-teman. Tinggi joknya 770 sekian, ini masih sama aja. Iya, 778 mm. Saya 165 cm, masih jinjit dikit. Ya, iya pastinya. Joknya juga tirus bagian depan, empuk joknya, busanya juga masih mirip-mirip aja. Ya. Tapi nih An, apa? Di bagian sini nih, ya, ini dibikin nggak terlalu runcing ke belakang. Fleksilnya ya, memberikan ruang lebih buat yang jangkung-jangkung. Iya, biarpun masih deket sih. Saya 160 cm jaraknya masih segini doang nih. Udah sempit sebenarnya. Kalau An berapaan? Kalau saya naik, ya emang deket sih. Cuma yang harus jadi catatan adalah duduknya ini aja, pantatnya dipasin dengan lekukan yang buat pengendara. Lebih mundur Jangan ya. maju-maju, kalau maju ya mentok. Iya pasti. sih. Gitu, triknya begitu. Gitu. Terus ini motor masih tetap enteng, ringan banget ya. Bener. Buat meliuk-meliuk tuh rasanya, wah feelingnya mudah banget dikendalikan. Karakternya tuh lincah, terus karakter rangkanya tuh kayak kaku. Terus stabilitasnya oke banget ya. Buat miring rebah tuh motor nggak ada goyang-goyangnya sama sekali. Oh tadi yang juga surprise, pas kita miring-miring kok susah banget gasrukin standar tengah ya tuh Ben ya? Iya. Biasanya kan gampang banget serok-serok gitu ya. Apa yang beda ya? Kemungkinan ada duaan. Ya, apa? Standar tengahnya tuh beda. Mungkin dia lebih sempit atau ya pokoknya beda. Dirampingin gitu ya, terlalu keluar gitu. Sama bodi bawahnya loh. Ya, bodi bawah juga susah banget kena nih. Iya, kayak bodi depan ini di bagian sini nih. Dirampingin ya? Ini kan dirampingin. Sudutnya ya ditajemin gitu kali ya? Terus dibikin lebih naik juga, lebih tinggi kali ya? Bisa jadi. Ya sesekali kena, cuma nggak sesering biasanya. Biasanya memang serok. Ini lumayan susah. Harus di tikungan yang tajam banget, yang kita harus rebah banget, baru kena srek sebentar. Saya tadi lihat bannya juga kan? Bannya kena semua kok. Iya, kena semua bener. Iya. Oh gitu. Wah, tapi ya oke sih, jadi lebih aman juga, nggak takut nggak pas belok. Cuma bahayanya adalah jadi nggak ada titik buat kita ngukur. Patokan. Udah terlalu miring apa belum? Iya, takutnya keenakan nih, belum nih. Wah, grip depannya habis tuh jatuh. Malah bahaya juga sih sebenarnya. Karena ban belakangnya sebenarnya kalau dilihat dari dimensi peleknya ini kurang lebar dikit ya. Iya. Ini 3,5 ketemu ban dan 130 lah paling enggak. Ini kasih 120. Iya, jadi agak ngotak ban. Iya. Terus kalau suspensi yang depan sih empuk ya, nyaman ya, empuk banget. Cuma yang belakang kalau tadi lihat posisi dulu masih agak beg. Iya. Kalau sendirian ya. Tapi kalau boncengan sih enak sebenarnya. Benar. Terus kalau pas lihat posisi dulu juga yang jadi catatan ini ya, joknya bagian belakang ini yang lekukan ini kayak tipis banget ya bisa ya. Iya, betul. Jadi kalau lihat posisi dulu tuh rasa deg-degnya tuh kerasa banget. Nih, di bagian sini nih. Ya. Kalau kalian jangkung-jangkung, badan kalian tinggi, duduknya pasti mundur kan. Nah, di paling belakang ini emang paling tipisnya sih. Di depan sih enak. Kalau saya karena saya 160 cm, lebih sering duduknya agak maju, nggak terlalu kerasaan. Cuma kalau tinggi-tinggi pasti kerasa di sini. Iyalah, karena harus mentok belakang. Tipis banget di bagian belakang sini. Handlingnya oke, lincah, ringan. Suspensinya yang depan empuk oke, yang belakang memang agak keras kalau buat sendirian, tapi kalau buat boncengan sih nggak ada masalah ya. Terus ini mungkin karena yang depan terlalu empuk, jadi kalau pas kita lagi rebah-rebah kayak gini ya, kayak ala-ala balapan, yang depannya masih agak melayang rasanya ya. Terutama pas pindah posisian, pindah posisi kanan kiri sambil digasnya kecepatan ya. Jadi kayak ini ya, kayak ngambang gitu depannya. Iya, jadi dari dua faktor, suspensi empuk banget plus dongak karena tenaga dan torsi gitu. Dan tadi tuh karena kayak empukan juga pas lagi ngerem keras, jadi kayak ini dive-nya terlalu nukik banget. Nancep gitu ya. Gitu. Tapi ya kompensasi sih yang penting buat harian, jalan santai di jalan-jalan konblok itu kayak yakin sih masih nyaman ya. Tadi sempat nyobain itu tuh jalan konblok situ masih enak yang depan nyaman. Oke. Terus remnya An? Kalau yang versi ABS ini karena depan belakang cakram dan piringannya juga gede 220 mm, tadi buat ngebrek dadakan dari sekitar 1 km per jam dapat banget sih, aman banget sih kalau ya. Ya emang harusnya semua Vario itu pakai rem segede gini, minimal 220 lah. Iya. Karena larinya kenceng. Bener. Nah yang standar itu dia masih pakai dis yang CBS 190 yang CBS. Depan 190 disnya kecil, kali bahkan tromol. Aduh. Di upgrade lah biar safety. Iya. Ya kalau enggak gini deh, kalau misalnya AHM nggak upgrade ya teman-teman yang beli
mendingan digedein dikit. Minimal ganti ya. piringan depannya Di emang. sini digedein dikit biar Sayang ya, nyaman. Pok. Iya sih. Karena tetangga Aerox yang standar pun sudah pakai rem cakram depan belakang. Iya, ya, paling murah pun cakram ya. Iya, Cuma pun lebih mahal. Iya sih. Aerox itu paling murah udah 30 jutaan. Sementara ini paling murah masih ada yang 28,5 juta Iya. untuk SCBS. Ya 40 Gitu. juta tapi pakai display belakang. Kalau ini 28 tapi belum display Iya, ya. sayang ya. Lah. Tapi kalau dengan performa senceng ini sih mestinya kasih cakram aja lah di Iya, belakang, ya kan? lebih keren juga, lebih sporty tampaknya. Bener, setuju. Heeh. Oh ya, Pok, pasti ada yang Apa? penasaran. Ini rangkanya gimana? Sama atau beda? Masih insaf esaf. ESA. Masih esaf. Hmm, Rangka yang enteng ringan ya, makanya bobotnya bisa lebih ringan daripada Aerox. Bener. Buat nikung-nikung juga lebih lincah, gitu lincah, kan. iya. Mm-mm. Karena emang secara platform ini tidak berubah. Betul. Rangka, mesin, kayak kaki itu bisa dibilang sama dengan generasi sebelumnya. Belum BEP kali ya? Nggak mungkin Nggak lah, mungkin ya? harusnya ya. Udah banyak banget. Tapi ya ini Jualannya laris kok. salah satu cara efisiensi sih, karena kalau harus ganti segala macam itu kan bikin cetakan baru semua kan, Iya. modal ulang lagi, Iya, betul. wah itu repot tuh pasti. Atau secara performa juga kalau menurut kita ini masih oke. Masih oke banget. Iya, di kelasnya tuh masih yang ya top tier lah. Yoi. Dia ini Aerox itu udah Favorit anak muda ya. motor yang lagi enak-enaknya, dipakainya enak. Buat anak-anak muda yang sporty-sporty gitu nih, idola banget buat motor Iya. ini kan. Terus Pok, ini tadi yang belum kita bahas, posisi duduknya masih khas banget Vario ya. Mm-mm. Stangnya tuh rendah, ramping ya kan. Mm, Ini bikin rasa benar-benar sporty ya. betul. Apa? Cobain dong. Coba Kalau mana? yang tingginya 180 cm. Oh iya. Lu berapa nih. Bi, tingginya? Bi? Jadi videografer kita ini Coba duduk. jangkung banget nih teman-teman. Iya, ini kalau dulu pas kecil suka ini nyemil ke bambu soalnya. Kayaknya ya. Bambu runcing. Oke, coba kita lihat dia 180 cm. Coba turun dulu kakinya. Ih, napak banget dong. Nggak ada jinjit-jinjitnya sama sekali. Coba tuh suruh Kaki naik, ke atas kaki naik. Mentok nggak? Nah, Mentok nggak? Oh, masih aman ya? coba lihat. Oh, ternyata masih aman. Nah, cuma kalau dia duduknya maju dikit, Heeh. udah nyangkut. Oh, gitu. Tuh. Gitu. Kayaknya lu mendingan itu aja deh, ADV aja deh. ADV atau PCX. Cocoknya yang badan-badan gini emang naik PCX atau ADV lah yang Iya. selonjoran. Gitu. Yoi. Oke, thank you. Terima kasih. Dan fitur-fiturnya, ada yang berevolusi juga fiturnya. Ada dua. Ya, dua. Pertama, gantungan barang. Jadi model bisa dilipat Kayak persis stylo. milik stylo. Tapi Yang oke kedua, loh. Hah? Oke lah. ada peningkatan ya? Ada peningkatan dan kalau lagi nggak dipakai tuh sporty Rapi. kan. Wih, bukan motor ke pasar, nggak ada gantungannya. Aja. Iya. Malah kalau dipencet keluar gantungannya. Twing. Satu lagi power outletnya. Dari type A jadi type C. Yo, Udah gitu aja. Kekinian, masa kini Oh dong. iya, Aja sesuai sekarang kabel pada sekarang Type ya. C sekarang, Type C Type C semua. semua kan. Iya. Heeh. Ini sayangnya Kayaknya buat tapi sama Bo. ya? Yang Apa? sayangnya adalah speedometernya ya. Oh iya. Ini padahal kita harapannya gantilah jangan yang kayak kalkulator ini ya. Ini masih kayak Tamagotchi. Iya, kecil dan Kalkulator. ini kalau siang-siang Heeh. matahari itu nggak terlalu kelihatan ya, berbayang gitu. Betul. Cuma kalau malam memang masih jelas. Apalagi infonya kecil-kecil gitu. Yang jelas cuma speedometernya doang. Iya. Sama jam digitalnya kalau lumayan gede jam digital. Ya. Itu lumayan penting soalnya. Ini ketinggalan banget nih dari Aerox nih. Iya. Aerox paling murah pun lumayan gede kan? Iya. Jelas gitu. Terus fitur yang lain ya, lampu-lampu Dari depan udah masih semua LED dan ini sebenarnya basicnya sama persis dengan yang lama. Mm-mm. Cuma covernya baru, bodinya baru. Iya. Terus apa lagi, Bo? suspensi depan sama, pelek sama, Bener. rem semua sama Sama. kayak yang lama. Mm. Kemudian Speedometernya tadi sama, di stang panel sakral juga sama, ya. rem juga sama. Kalau yang di versi ABS ini, kalau yang versi CBS, handle remnya dibelang ya, Oh kanan iya. sama kiri beda. Jadi panjang, yang kanan Yoi. pendek kayak Avara 125. Bener. Terus tadi konsol di bagian kanan masih sama ya, buat tempat botol bisa, knob smart key sama, lacinya sama, cuma tadi beda power outlet-nya, gantungan barang tadi baru. Terus apa lagi, Bo? Paling bagasian. Bagasi masih 18 liter. Cuma ada tonjolan baru di bagian dasarnya nih sayangnya nih. Oh iya ya. Ini baru. Terus tangki masih sama 5,5 liter, lampu belakang masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Lampu rem Spakbor juga maupun sama. sen ya. Paling behel. Nah, behel baru nih desainnya nih. Iya. Jadi ada kayak potongnya tengahnya. Itu lumayan tuh, berapa kilo tuh? Tapi bobotnya kok jadi nambah kilo. Jadi apa ya? Katanya ini perintilan-perintilan kayak dudukan-dudukan kecil-kecil itu dikumpulin jadi nambah kilo. Oh, berkat bodinya ya. Ya. Terus yang sedikit baru adalah termasuk lengan ayunnya itu juga shape-shape-nya agak beda. Udah itu sih. Udah sih. Ya udah, Gitu. itu aja teman-teman. Impresi kita nyobain Honda Vario Evo 160. Yoi. Evolution yang ternyata lebih banyak hanya desainnya dan Iya. warna. Ganti body, pilihan warnanya lebih catchy, lebih anak muda.
Terus harga? 28 jutaan yang standar. Ya. Terus yang ABS ini 31,6 jutaan rupiah on the road Jakarta. Itu range-nya ya kalau sama Aerox? Aerox tuh Aerox yang Saber City ya. Bener, ketemu Aerox Saber City yang standar itu 30,7 jutaan. Yang non ABS. Ya. Soalnya yang ABS udah 34 jutaan, kan? iya. Yang turbo 40-an ya, 39. 39 yang ultimate 41. 41. Gila jauh banget ya range-nya. Yoi. Aerox tuh dari yang murah sampai yang mahal. Iya 30 sampai 41. Kalau ini 10 cuma juta. 28 31 jutaan. Yoi. Nggak terlalu banyak varian ya. Mm-mm. Ya teman-teman kira-kira itu tips saat kita nyobain Honda Vario Evo 160 untuk pertama kalinya. Setelah ini masih ada beberapa video lagi. Kita nanti akan bahas perbedaan dari variannya. Terus nanti juga kita pasti lanjut test ride ya. Iya. Kita ngerasain buat harian. Terus kita lihat apakah ada perbedaan akselerasinya kalau dites pakai racebox, konsumsi bahan bakarnya apa sama atau beda. Gitu ya. Karena kan torsinya lebih gede, mungkin bukan kesan cukup lebih dikit aja. Siapa tahu. Mesin bahan bakar lebih hemat ya. Karena klaim dari Honda itu sekitar 46 km per liter. Kita sama-sama buktikan. Asik. Oke. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa nonton Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga kami @_otomotif dan Dimas Popo _. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.